Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan datang ke rumah Tuhan. Kita meninggikan Dia, mendengarkan firman Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Engkau yang bekerja, Engkau yang hidup bersama dengan kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, melalui ibadah ini, biarlah kami semakin mengenal Tuhan. Semakin mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dan tanggung jawab kami sebagai orang percaya. Karena itu Tuhan, pertolongan ibadah kami pagi hari ini, datangnya dari pihak Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Yang tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya. Turunlah atas kami, damai sejahtera, sukacita, dari Allah Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi. Mari kita akan meninggikan Tuhan kita. Dia Allah yang begitu baik dan sangat baik bagi kita, dan kasih-Nya tiada pernah berubah. Mari kita akan menyembah Dia dan memuji nama-Nya. Kita sama-sama nyatakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan,
ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Hanya Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Kami mau memuji-Mu selalu Yesus. Dengan segenap hati kita nyatakan. Amin Yesus. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku
Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita, Allah yang besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya. Sungguh Kau Allah yang besar, Kau Allah yang layak dipuji, Kau Allah yang layak ditinggikan. Saatnya kami datang di rumah Tuhan, kami mau membawa pujian kami terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Terpuji namamu Yesus, dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, mari kita akan tinggikan Dia Allah yang baik, yang kasih-Nya begitu besar dan dalam bagi setiap kita. Amin. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya, amin. Betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Bersyukur untuk kasih Tuhan yang dalam, bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar bagi kita. Kasih-Nya tiada pernah terukur. Dia selalu mengasihi kita senantiasa. Amin. Mari kita bersorak bagi Dia. Haleluya. Katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit.
bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang besar, yang kekal, dan selalu ada selama-lamanya bagi hidup kita. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau Allah yang teramat baik. Engkau pun tahu apa yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Ajar kami selalu berharap hanya kepada Tuhan. Ajar kami selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Amin. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadi
Shalom Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan. Ya, saya berterima kasih kepada Bapak Pejabat Gembala Pak Simon yang sudah memberi kesempatan kepada kami dan juga Bapak Ibu Majelis untuk saya ada di tempat ini untuk sharing dan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya Pendeta Harun Junaidi dari Semarang, dari Gereja Isa Al-Masih Tanah Mas. Dan pagi hari ini saya hadir bersama istri saya, Ibu Lani. Ya, terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk melayani tempat ini. Baik, sesuai dengan tema, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Kolose pasal 4 ayat 12. Kolose pasal 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan, salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu atau saudara seimanmu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Saya ambil subtema pada pagi hari ini dari tema yang diberikan, yaitu Epafras, pelayan doa yang setia. Ya, Epafras adalah seorang pelayan doa yang setia. Nah, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan belajar lebih dalam tentang hamba Tuhan ini, tentang Epafras ini. Walaupun Alkitab tidak menyebutkan banyak tentang beliau, tetapi ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, yang bisa menginspirasi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita bisa belajar berdoa yang benar. Kita bisa belajar bagaimana melayani doa, ya, melalui doa. Bagaimana Tuhan bisa membawa saudara dan saya, siapapun sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita ini orang-orang yang suka dan tekun dalam berdoa. Karena kita tahu dan kita percaya bahwa doa yang benar, ya, doa yang benar, jika sungguh-sungguh didoakan dengan cara yang benar, firman Tuhan katakan itu besar kuasanya. Doa itu bisa mengubah segalanya. Amin. Saya percaya Bapak Ibu punya pengalaman. Pasti dengan doa, bukan kata-katanya yang panjang, bukan waktunya yang panjang, tapi sikap hati yang benar, itu yang menentukan bagaimana Tuhan akan berkenan dengan doa-doa kita. Oleh karena itu kita akan belajar dari Epafras yang Paulus sendiri katakan dia sebagai seorang pelayan doa yang setia. Epafras itu dari kata Yunaninya Epaphroditus. Dan ini artinya adalah yang pertama dia mempesona. Atau yang kedua menyenangkan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau pilih nama baptis Epafras, bagus ya, mempesona, menyenangkan. Nah, saudara, apa yang dia kerjakan melalui doa? Ini yang kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama, Epafras ini adalah seorang pejuang yang intens, sangat tekun dalam berdoa. Pergumulan doanya perlu kita teladani. Ya, dia sangat tekun. Dan memang sih ada orang-orang yang diberi talenta khusus, ya, karunia khusus untuk berdoa, itu ada. Tapi pada umumnya kita bisa belajar bagaimana kita bisa berdoa dengan benar dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, kita melihat di ayat tadi bahwa Epafras ini
selalu ya, selalu. Jadi intens terus menerus bergumul dalam pelayanan doa. Dia sangat tekun, dia sangat setia dengan pelayanannya. Nah saudara, saya mencoba mencari apa sih artinya bergumul itu. Kata bergumul itu apa yang dimaksud oleh Paulus. Nah setelah saya mencoba mencari ya kata yang dipakai Paulus ini, bergumul itu dalam bahasa Yunaninya disebut sebagai agonisomai. Nah yang pertama artinya berjuang dengan keras. Dan yang kedua bertanding. Nah ini kaitannya dengan olahraga, ya bertanding. Jadi Epafras itu memiliki usaha yang sangat tekun dan bersemangat dalam hal berdoa. Jadi dia itu berjuang dengan keras, bukan santai, bukan seenaknya, bukan semaunya, tidak. Tapi yang dilakukan oleh Epafras, dia berjuang dengan keras. Dia sungguh-sungguh di dalam doa-doanya. Nah perbandingan yang dipakai untuk melihat kesungguhan dari doa Epafras yang seperti itu ya. Dia sungguh-sungguh, dia berdoa. Nah perbandingan yang dipakai adalah pada waktu Tuhan Yesus ada di Getsemani. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 44, Yesus atau ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Jadi sudah spirit yang dialami oleh Epafras dalam setiap dia berdoa kepada Tuhan, itu sama dengan spirit Tuhan. Tuhan Yesus pada waktu dia di Getsemani, pada waktu dia bergumul, pada waktu dia menentukan apakah dia terima kehendak Bapaknya harus memikul salib dan mati di atas kayu salib, atau dia menolak dan menuruti kehendaknya sendiri. Nah ini pergumulan yang sangat berat. Oleh karena itu Lukas sebagai seorang hamba Tuhan yang bergelut dalam dunia medis, karena dia disebut sebagai tabib, dia seorang dokter pada zamannya. Lukas bisa menggambarkan bagaimana pergumulan seseorang yang begitu berat. Itu sangat memungkinkan pembuluh-pembuluh darah itu bisa pecah karena tegang. Sehingga kalau ada pembuluh darah yang pecah, maka darah itu bisa bercampur dengan keringat dan bisa menetes. Karena apa? Karena tegang luar biasa. Alkitab katakan ia takut, sangat takut. Dan makin bersungguh-sungguh dalam berdoa. Dan itulah yang menentukan saudara dan saya. Kita ini akan diselamatkan atau tidak. Dan dia sungguh-sungguh mengambil kehendak Bapaknya. Dan itulah spirit yang sama yang dilakukan oleh Epafras. Setiap kali dia berdoa untuk jemaat di Kolose atau jemaat-jemaat yang lain, dia tidak sembarangan berdoa. Tetapi dia punya hati, punya kesungguhan. Itu sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan supaya doa yang dia naikkan kepada Tuhan tidak sia-sia. Tapi akan berpengaruh kepada jemaat. Jadi doa sekali lagi itu sangat dan sangat berguna. Tidak pernah sia-sia asal kita melakukan dengan benar. Yang kedua,
Epafras ini punya dedikasi, punya komitmen dalam doanya. Bagi Epafras, berdoa itu tidak ya sekali-sekali saya berdoa. Tetapi dia terus menerus. Itu yang menjadi komitmennya dia. Dia punya panggilan memang sebagai hamba Tuhan yang suka berdoa. Maka doanya itu terus menerus dia lakukan. Walaupun Alkitab tidak menyebutkan berapa lama dia berdoa, di mana dia berdoa, bagaimana caranya berdoa, dia tidak sebutkan. Tetapi kita bisa menangkap bahwa Epafras ini punya dedikasi, punya komitmen, aku mau berdoa untuk jemaat di Kolose. Untuk orang-orang yang percaya. Dan inilah yang dia rasakan sebagai pertandingan iman. Bagi Epafras berdoa itu seperti orang bertanding. Harus sungguh-sungguh punya semangat, juang yang tinggi. Tidak lemah, tidak putus asa. Dan dia terus melatih diri setiap hari dalam doa-doanya. Saya percaya itu tidak otomatis Epafras menjadi pendoa yang hebat, tidak. Itu ada proses. Tetapi di situ Epafras punya hati, punya kesungguhan, punya komitmen, punya dedikasi. Aku mau berdoa untuk orang-orang kudus, untuk jemaat di Kolose dan orang-orang percaya yang lain. Maka dia berjuang keras, dia bertanding dengan sungguh-sungguh. Tidak asal-asalan. Nah, perbandingannya yang dipakai adalah ayat di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 12. Saya baca dari versi yang mudah dibaca. Jagalah imanmu seperti mengikuti satu pertandingan. Berusahalah dengan sekuat tenagamu untuk memenangkan pertandingan itu. Pastikanlah bahwa engkau menerima hidup yang kekal. Engkau telah dipanggil untuk menerimanya dan engkau telah mengaku percaya kepada Kristus yang didengar banyak orang. Ini kesetiaan daripada Epafras dalam berdoa. Seperti nasihat Paulus kepada Timotius, ingatlah imanmu ya, untuk mengikuti pertandingan iman. Jadi kita tahu bahwa seorang yang akan atau yang rindu untuk menjadi juara dalam satu ya, cabang olahraga, dia pasti tidak akan main-main. Dia akan berjuang mati-matian. Dia akan melatih dirinya setiap waktu. Dia akan memahami permainan apa yang sedang dia geluti. Dia akan memaksimalkan potensi dirinya untuk bisa menguasai olahraga yang diingini. Sehingga itu terus dia berlatih diri, dia berdisiplin diri, dia bertanding. Mungkin awalnya bukan menjadi juara, tapi bisa jadi dia kalah, tapi tidak patah semangat. Dia terus berjuang, dia terus berusaha. Itulah gambaran yang diberikan Paulus kepada Timotius. Bertandinglah dalam pertandingan iman. Nah, spirit ini yang dimiliki oleh Epafras dalam hal berdoa. Jadi Epafras berjuang terus setiap waktu, setiap saat. Dia berdoa, berdoa, dan berdoa untuk orang-orang percaya. Dia tidak putus asa, berlatih, mendisiplin diri. Saudara, orang yang mau setia dalam doa itu harus mendisiplin diri. Kegiatan di gereja itu pada umumnya kalau saya tanya teman-teman gembala, kehadiran ibadah di gereja atau persekutuan di gereja itu yang paling sedikit adalah doa dibandingkan yang lain.
tempat kami doa pagi itu tidak ada 10% dari jumlah jemaat. Hanya beberapa full timer plus ya 1, 2, 3 orang yang ikut. Sangat sedikit. Jam-jam doa yang kami punya itu sering kali dipromosikan. Tapi minatnya enggak banyak. Ya kalau dirubah pasti bergumul dalam doanya, puji Tuhan ya. Mungkin enggak bisa ke gereja, di rumah bergumul dalam doanya. Masih luar biasa. Nah saudara, ini yang kedua. Epafras punya spirit tanding dalam doa itu luar biasa. Dan kita sadar bahwa doa itu peperangan rohani. Ya, doa itu peperangan rohani. Doa itu pertandingan rohani. Kalau saudara dan saya mau belajar dari Epafras, mari kita berjuang dengan sungguh-sungguh. Mari kita bertanding di dalam iman, di dalam doa-doa kita. Supaya doa kita betul-betul punya kuasa, punya dampak yang besar bagi orang-orang yang kita doakan. Saya percaya doa itu tidak pernah sia-sia. Doa itu tidak pernah sia-sia. Dimanapun saudara dan saya berdoa. Asal kita punya spirit, kita punya hati, kita punya kesungguhan di dalam doa kita. Yang ketiga, saudara. Isi atau tujuan pergumulan doa Epafras. Kalau kita baca ayat tadi, maka saya simpulkan ada 3 hal yang didoakan oleh Epafras yang menjadi satu pergumulan bagi dia. Yang pertama adalah supaya iman jemaat di Kolose itu semakin kuat. Ternyata kekuatan iman itu perlu ditopang, didukung oleh doa-doa orang percaya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dalam hal apa? Dalam hal iman. Dalam hal percaya kepada Tuhan. Epafras punya hati berdoa untuk jemaat di Kolose dan beberapa orang percaya supaya iman mereka makin kuat dan teguh. Ini hal yang positif, saudara. Ini hal yang baik. Dan ini kalau kita lakukan di dalam gereja, betapa hebatnya gereja. Karena iman daripada jemaat itu semakin kuat, semakin teguh, semakin kokoh dan tidak goyah oleh apapun yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Dan kalau gereja ini mengambil tema doa, itu hal yang sangat besar, benar dan luar biasa. Karena kita dengan doa itu bisa menolong saudara-saudara kita kuat dan teguh dalam iman. Kita terapkan dalam keluarga kita misalnya. Betapa hebatnya kalau suami, istri, orang tua, anak saling mendukung dalam doa, saling menguatkan, saling berdoa supaya iman mereka makin teguh, makin kuat, tidak goyah. Dalam komunitas kita, dalam gereja Tuhan, sangat luar biasa. Godaan orang Kristen sekarang banyak, saudara. Apalagi dengan media sosial yang begitu vulgar. Saudara mau lihat apa saja, mau dengar apa saja dengan kotak yang kecil, bisa dapat semuanya. Bagaimana kita bisa punya iman yang teguh? Saudara, dulu
Banyak orang Kristen yang mungkin tidak mendengar banyak karena terbatas, hanya mungkin di gereja dengar khotbah dari hamba Tuhan atau baca-baca buku. Tapi sekarang nggak bisa. Dengan kotak yang kecil, dia bisa mendengar siapapun yang berkhotbah, pengajaran apapun. Saudara, bagaimana kita bisa menjaga iman kita? Firman Tuhan katakan dengan saling mendoakan. Doa Epafras itu yang pertama, untuk supaya jemaat di Kolose mereka kuat dan teguh dalam iman. Tidak goyah dengan pengajaran-pengajaran. Zaman dulu juga banyak pengajaran sesat. Banyak pengajaran yang di luar kebenaran firman Tuhan. Maka Paulus juga menekankan tentang pengajaran yang benar. Nah, Epafras punya panggilan berdoa supaya jemaat di Kolose kuat dan teguh imannya. Efesus 6 ayat 10 katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kalau saudara dan saya memiliki kekuatan iman, memiliki kekuatan kuasa Tuhan, itulah yang akan membawa saudara tetap dalam kemenangan. Perlu kita giatkan untuk saling mendoakan supaya iman kita semakin teguh dan tidak mudah goyah, tidak mudah luntur. Yang kedua saudara, supaya jemaat bertumbuh dewasa rohaninya. Luar biasa. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 13 katakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu kerinduan Paulus untuk jemaat di Efesus, supaya mereka mencapai kedewasaan rohani yang baik. Kenapa penting saudara? Karena kita memang harus dewasa rohani. Karena kedewasaan jasmani tidak selalu dewasa rohani. Masih muda bisa dewasa rohani. Sudah lanjut usia bisa seperti kanak-kanak rohani. Oleh karena itu sudah kita harus sadari diri kita sendiri. Bukan berapa lamanya saya ke gereja. Bukan berapa lamanya saya menjadi orang Kristen. Tapi sejauh mana saya dekat dengan Tuhan. Orang yang dewasa itu kan berbeda dengan anak-anak. Pasti Bapak Ibu tahu. Punya pengalaman hidup. Karena ini memang real, ini gambaran hidup manusia. Orang yang dewasa, dia akan punya tanggung jawab. Dia akan mengerti apa yang harus dilakukan. Dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Seharusnya kan begitu, orang dewasa. Anak-anak tidak peduli. Kalau keinginannya tidak terpenuhi, ngambek, marah, protes, nangis. Saudara, orang yang dewasa, orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Orang yang dewasa itu kenal Tuhan dan kenal dirinya sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Oleh karena itu, Epafras ingin jemaat di Kolose punya kedewasaan rohani. Karena ini penting. Kita ini kan mempelai Tuhan, amin. Gereja Tuhan kan mempelai Tuhan. Yang bisa jadi manten itu anak-anak atau orang dewasa? Dewasa, sudah. Tidak ada di sini diberkati anak-anak kecil menjadi mempelai, kan tidak ada. Saudara bayangkan, pengantin prianya dewasa, gagah, ganteng, pengantin wanitanya anak-anak yang masih kecil. Sangat tidak mungkin.
Siapa yang bisa masuk dalam pernikahan anak domba Allah? Yang dewasa rohani. Oleh karena itu mari kita belajar untuk mendoakan, tapi juga belajar untuk membangun diri kita. Supaya saudara dan saya dewasa rohani kita di hadapan Tuhan. Yang terakhir, saudara. Supaya kita ini bisa taat akan kehendak Tuhan. Ya, itu doa daripada Epafras. Jemaat supaya taat kepada kehendak Tuhan. Nah, kembali tadi ayat yang sudah saya bacakan, kita belajar seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Biarlah kehendakmu ya Bapa dan bukan kehendakku. Dan malaikat Tuhan memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Saudara, mari kita belajar taat akan kehendak Tuhan. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Membangun hidup yang karib dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak akan mengerti kehendak Tuhan. Sangat tidak mengerti. Suami istri, makin lama dia makin mengerti istrinya itu seperti apa, suaminya itu seperti apa. Kalau telepon hanya dengar suaranya sudah tahu ini istri saya, ini suami saya. Kebiasaan-kebiasaan suami istri sudah paham, tahu bahasa mereka sangat dimengerti. Nah itu gambaran saudara. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan kalau kita tidak dekat dengan Tuhan? Kalau kita tidak akrab dengan Tuhan? Tidak mungkin. Nah setelah kita tahu kehendak Tuhan, ya kita taat. Kita ikuti. Ini jalan Tuhan. Ini maunya Tuhan. Ini keinginan Tuhan. Nah disinilah salib untuk kita. Kita harus berani menyalibkan diri kita. Bukan aku Tuhan, tapi kehendak-Mu. Dan ini tidak mudah. Oleh karena itu butuh kekuatan doa. Butuh kita saling mendoakan. Supaya kita semakin bisa taat dan mengikuti kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menginspirasi saudara dan saya. Mari belajar seperti Epafras yang selalu bergumul dalam doanya. Dia berjuang keras, dia melatih diri, dia tekun, dia punya dedikasi untuk pertumbuhan jemaat yang ada di Kolose. Demikian juga di tempat ini, ayo kita saling mendoakan supaya saudara dan saya kuat teguh berdiri di dalam Tuhan. Dan kita mau taat dan setia atas kehendak Tuhan. Dan kita makin dewasa dan berkenan kepada Tuhan. Mari kita sambut dengan satu pujian. Saya minta pemusik pemuji bisa membantu saya. Kita naikkan satu pujian ini. 2 kali kita naikkan, kita masuk dalam doa. Ku bawa hidupku atau rumah doa. Mari kita persembahkan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau berdoa, yang suka berdoa kepada Tuhan. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Ku bawa hidupku.
di hadapan Tuhan. Mari saudara kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Di tempat yang kudusnya. Supaya kita dilayakkan. Kita membangun mesbah doa-doa kita di hadapan Tuhan. Doa kita tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan penuhi kami dengan kuasa-Mu. Penuhi kami dengan urapan yang baru Tuhan. Ya kami mengisi lebih tajam untuk berdoa. Haleluya Yesus. Kami lebih dekat dengan Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu di tempat ini. Jadi pendoa-pendoa yang dahsyat. Dari tempat ini ada mesbah doa yang luar biasa. Terima kasih. Kuasa-Mu Kau nyatakan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa supaya di tempat ini ada banyak mesbah doa yang dinaikkan kepada Tuhan, yang akan menghadirkan hadirat Allah, kuasa Allah, dan menjadikan banyak mujizat, banyak perubahan, sehingga jemaat di tempat ini pun akan tetap punya iman yang teguh, bertumbuh dewasa rohani di hadapan Tuhan. Dan mereka adalah orang-orang yang setia dan taat kepada kehendak Tuhan. Memberkati Bapak Pendeta Simon, rohaniwan, majelis, semua pelayan-pelayan Tuhan, semua jemaat Tuhan. Mereka diurapi oleh Tuhan. Mereka dipakai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan gereja ini menjadi gereja yang memuliakan Tuhan, membawa dampak yang besar bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih meteraikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk pelayanan firman yang sudah dibawakan oleh Bapak Pendeta Harun. Tuhan Yesus yang akan memberkati dan memakai pelayanan Bapak lebih heran lagi, puji Tuhan. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari murid-murid dari SMPK BPK Holis ya. Waktu dan tempat dipersilakan.
saudara-saudara kita bangkit berdiri untuk doa syafaat. Tuhan, terima kasih Bapa atas firman-Mu, Kau menegur kami, Kau membimbing kami, Kau selalu menasihati buat kami untuk menjadi laskar-laskar doa-Mu Tuhan, untuk gereja-Mu ini Yesus. Tuhan, kami berdoa Bapa untuk hamba-Mu Tuhan, Pendeta Harun Junaidi, berkati hamba-Mu ini lebih lagi Yesus, dimanapun hamba-Mu Kau karyakan, nama-Mu saja yang dipermuliakan Yesus. Kami berdoa Bapa untuk bangsa Indonesia yang kami percayai bahwa Engkau mencintai bangsa kami. Kami serahkan bangsa ini ke dalam nama-Mu Tuhan, dari pimpinan teratas sampai terbawah. Berikan motivasi, berikan tujuan, berikan kefokusan, sampai goal tujuan yang sesuai dengan kehendak-Mu Yesus. Biarlah melalui bangsa ini Bapa, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Walau dunia mengatakan rupiah melemah, tapi kami percaya anak-anak-Mu ada di tangan-Mu. Anak-anak-Mu selalu Kau berkati Yesus. Tuhan, kami berdoa Bapa untuk gereja kecil-Mu ini Yesus, yang kami juga percayai Engkau mencintai gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah melalui gereja-Mu ini nama-Mu selalu dipermuliakan. Biarlah melalui gereja-Mu ini anak-anak-Mu bertumbuh dengan imannya, bertumbuh dengan kepercayaannya bahwa Engkau adalah Allah yang sangat baik buat kami Yesus. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang berulang tahun secara pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Kami serahkan semuanya ke dalam nama-Mu Tuhan, berkati mereka, berkati anak-anak-Mu, biarlah melalui hidup mereka saja Tuhan, nama-Mu selalu dipermuliakan Yesus. Sekali lagi Bapak, kami serahkan semua anak-anak-Mu Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam nama-Mu Yesus, kami semua Yesus, biarlah Engkau selalu menuntun hidup kami, biarlah Engkau selalu menjagai kami, dan Engkau berkati hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan Yesus. Sekali lagi Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam nama-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, karena Engkau adalah Allah yang sangat baik dan teramat baik buat kami. Haleluya, amin. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau pagi hari ini kita sudah datang ke rumah Tuhan, memberikan yang terbaik dari pujian, penyembahan kita, dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka janji berkat Tuhan akan kita terima dari saat ini sampai selama-lamanya. Mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Silakan duduk, kita akan mendengarkan pengumuman. Mohon sejenak sebentar. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pendeta Harun Junaidi dan SMP BPK Penabur Holis yang sudah melayani di gereja kami. Yang kedua, kami menyambut jemaat yang baru pertama kali datang. Kami menantikan tiap minggu kedatangan saudara semuanya. Yang ketiga adalah tanggal 24-25 Juni besok ada kebaktian, bukan kebaktian, KA mengadakan SIL, Sekolah Injil Liburan. Jadi SIL ini adalah kita membagi firman plus kreativitas, semuanya kita supaya kompak aja di KA-nya.
dari pukul 8 sampai 11. Jadi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak sekolah minggu, kalau mau ikut silakan daftar ke Saudari Lia atau Saudari Linia boleh. Yang keempat adalah pengobatan diadakan minggu depan setelah kebaktian kedua. Yang kelima, GIATKI mengadakan retret keluarga dengan tema breakthrough, terobosan. Karena kami percayai bahwa suatu terobosan terjadi dalam keluarga, semuanya akan pecah dan semuanya akan berubah. Oke, nah biaya kontribusi dalam retret ini sesungguhnya per orang itu 390.000, tetapi gereja mensubsidi, jadi untuk umum hanya 150.000, jadi gereja menanggung 240.000. Untuk PRBK, Parentalia, dan sekolah minggu hanya 100.000. Jadi kita majelis sudah memikirkan dan panitia retret memikirkan yang terbaik buat jemaat ini. Ayo kita borong-borong ikut bareng-bareng retret, dan ini kembali lagi retret keluarga. Kalau anaknya nggak bisa ikut ya nggak apa-apa, suami istri nggak apa-apa. Ya, kembali lagi ini untuk keluarga. Terus diadakan pada tanggal 15-16 September di Hotel Narima Lembang. 15-16 itu hari Minggu dan Senin, Seninnya merah. Jadi jangan khawatir, nanti saya kerja. Enggak, itu tanggalan merah Maulud Nabi. Jadi kita bisa ngisi waktu kekosongan ini untuk menambah iman, menambah pengetahuan, menambah keluarga menjadi lebih lagi dengan harmonis. Sekian pengumumannya. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, silakan pulang, Tuhan